Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Leni Marta Syafri, pendamping PKH di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan video modul 8 mendukung pemetaan berpotensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri pertemuan kita kali ini. Nah, ibu-ibu, apakah ibu-ibu di sini masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu, dengan modul kita yang minggu lalu? Masih? Iya. Oke, kalau gitu apakah tabel janji diri yang kita buat pada minggu lalu, apakah ada ibu-ibu lakukan di rumah? Ada? Oh, hebat sekali. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang ada di sini. Itu artinya ibu-ibu semua itu mengerti dengan modul yang telah kita pelajari minggu lalu, sehingga ibu-ibu semua bisa menerapkan modul atau menerapkan tabel janji diri yang kita buat pada modul minggu lalu itu di dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa ibu laksanakan di rumah. Nah, ibu-ibu, kembali saya ingatkan kembali bahwa setiap yang kita pelajari, baik yang kita pelajari pada minggu lalu ataupun yang akan kita pelajari hari ini, itu saya harap jangan hanya sebatas teori saja. Diharapkan nanti itu bisa ibu-ibu praktekkan atau bisa ibu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa ibu praktekkan di rumah masing-masing. Nah, ibu-ibu, pada hari ini kita akan membahas topik tentang pemetaan kemampuan diri dan keluarga, yaitu kemampuan diri dan keluarga bukan dari luar yang belum dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Ibu-ibu akan saya bagi ke dalam 3 kelompok, yaitu ada kelompok 1, 2, dan 3. Nah, nanti ibu-ibu di kelompoknya akan saya bagikan kertas ini. Masing-masing kelompok akan dapat 1 kertas. Nah, nanti di kelompoknya masing-masing ibu-ibu diskusikan tentang apa saja yang termasuk dalam kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan untuk keluarga, dapat dimanfaatkan keluarga untuk mencegah dan menangani stunting. Nah, nanti setelah ibu-ibu diskusikan, maka jawabannya itu nanti ibu tulis di kertas ini. 1 kelompok 1 kertas, maka semuanya nanti masing-masing kelompok ibu tulis di kertas ini. Nanti setelah ibu tuliskan dalam kertas ini, maka tunjuklah salah satu dari kelompoknya untuk maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, ibu-ibu, apakah sudah selesai diskusinya? Oke, sudah ya. Oke, baiklah. Untuk yang pertama, mari kita persilahkan dulu bagi kelompok 1. Silakan untuk perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Baik, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kemampuan diri dan keluarga yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah stunting adalah: yang pertama, makan makanan bergizi. Yang kedua, masak makanan sehat di rumah. Yang ketiga, menemani ibu hamil bekerja di rumah. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kita persilahkan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 perwakilannya untuk maju ke depan. Baik, saya dari kelompok
kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama, menjaga pola makan ibu hamil. Yang kedua, keluarga membantu pekerjaan ibu hamil. Yang ketiga, menemani anak bermain. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, sekarang yang terakhir untuk kelompok 3. Nah, silakan buat kelompok 3 maju ke depan, perwakilannya untuk maju ke depan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Yaitu yang pertama adalah ibu hamil makan makanan sehat. Yang kedua, keluarga membantu pekerjaan ibu hamil. Yang ketiga, memberi ASI untuk bayi. Terima kasih kita ucapkan pada kelompok 3. Nah, ibu-ibu, tadi kita sudah sama-sama melihat hasil diskusi dari ibu-ibu semua. Nah, semua yang ibu-ibu paparkan tadi itu semuanya memang betul, memang itulah yang termasuk ke dalam kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk mencegah dan penanganan stunting. Nah, sekarang mari sama-sama kita lihat kembali contoh-contoh atau apa saja yang termasuk dalam kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk pencegahan dan penanganan stunting. Nah, yang pertama itu adalah ibu makan makanan bergizi selama kehamilan. Nah, kenapa ibu hamil kenapa ibu hamil itu diwajibkan untuk memakan makanan yang bergizi? Nah, itu semua karena apa yang kita makan, apa yang dimakan oleh ibu hamil itu akan berpengaruh terhadap janin yang ada dalam kandungannya. Kalau ibu hamil memakan makanan yang bergizi, maka janinnya juga akan tumbuh dengan sehat. Nah, begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, apabila kita hamil, maka itu sangat diwajibkan sekali untuk memakan makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua, ayah memberikan dukungan saat ibu hamil. Ayah atau suami dari ibu-ibu memberikan dukungan saat ibu hamil. Nah, kenapa? Karena dukungan dari suami itu sangat penting sekali untuk ibu hamil. Karena jangan sampai ibu hamil ini nanti menjadi stres atau bekerja terlalu berat atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Nah, itu semua tidak lepas dari dukungan dari suami tadi. Apabila misalnya ibu hamil ada pekerjaan yang berat atau pekerjaan yang mungkin pekerjaan yang berat dilakukan oleh ibu hamil, maka disitulah peran sang suami tadi untuk membantu ibu hamil melakukan pekerjaan yang berat tadi. Nah, kemudian yang ketiga, ibu hamil sehat selalu. Nah, artinya ibu hamil itu harus sehat. Ibu hamil tidak boleh sakit. Nah, karena kondisi ibu hamil tadi sama yang seperti poin 1 tadi, kondisi ibu hamil itu akan berpengaruh terhadap janin dalam kandungannya. Lanjut yang keempat, itu ASI ibu berjalan lancar. Nah, ini juga ada kaitannya dengan poin pertama tadi. ASI ibu akan berjalan lancar kalau nutrisi dan gizi sang ibu tadi dipenuhi. Nah, apabila ibu itu memakan makanan yang bergizi, memakan makanan yang banyak mengandung nutrisi, maka ASI ibu akan berjalan lancar. Selanjutnya yang kelima, keluarga memanfaatkan bantuan sosial yang diterima untuk peningkatan gizi anak. Nah, ibu-ibu, setiap bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu sangat diharapkan sekali ibu-ibu bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk memenuhi gizi anak. Atau terutama bagi ibu-ibu yang hamil atau ibu-ibu yang memiliki anak balita. Nah, dari bantuan tadi itu sangat diharapkan sekali ibu-ibu itu bisa menggunakan uang tersebut untuk membelikan makanan-makanan yang bergizi agar bisa meningkatkan gizi
ibu hamil dan gizi sang anak tadi. Selanjutnya yang keenam adalah ibu memasak sendiri makanan sehari-hari untuk keluarga. Nah, jadi jangan sampai atau jangan pernah ibu-ibu itu beranggapan untuk membeli makanan yang cepat saji atau makanan yang instan gitu. Diharapkan ibu-ibu itu memasak makanan untuk keluarga, yaitu dimasak dengan sendiri. Karena kenapa demikian? Kalau kita seandainya membeli makanan yang siap saji atau makanan yang instan, itu kan kita tidak tahu bahan yang dibuat menggunakan apa, atau kebersihannya kan kita tidak tahu apakah kebersihan dari makanan itu sudah terjamin atau tidak. Karena kebersihan dari makanan yang kita makan itu sangat berdampak sekali terhadap gizi kita. Maka dari itu, kalau dengan kita memasak atau kalau ibu-ibu memasak makanan itu sendiri, maka ibu-ibu akan bisa mengukur kebersihannya gimana, atau bumbu-bumbu yang digunakan itu bagaimana, atau bumbu ini sehat atau tidak untuk dimakan, atau kebersihannya sudah atau belum. Misalnya ibu-ibu memasak sayur nih, nah dari sayur itu nanti sayurnya sudah matang atau belum, sudah bersih atau belum. Nah kan ibu-ibu jadi tahu seperti itu. Nah, ibu-ibu, jadi itulah tadi contoh dari kemampuan diri dan keluarga yang bisa dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Nah, apakah ada contoh lain dari ibu-ibu, contoh kemampuan diri dan keluarga untuk pencegahan dan penanganan stunting ini? Iya, Ibu Eni? Ya, yang Ibu sampaikan itu memang betul bahwa itu adalah contoh dari kemampuan diri dan keluarga yang bisa dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Nah, jadi ya untuk contohnya itu bukan hanya sekedar yang saya sampaikan tadi, tetapi masih banyak lagi contoh lain yang bisa kita gunakan untuk kemampuan diri dan keluarga untuk mencegah dan menangani stunting ini. Nah, gimana ibu-ibu? Apakah sudah paham dengan kemampuan diri dan keluarga untuk pencegahan dan penanganan stunting? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut lagi dengan tabel pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Di sini sudah ada tabel identifikasi pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Nah, di sini ada 10 potensi, yaitu mulai dari potensi pertama sampai potensi yang ke-10. Kemudian di kolom yang sebelah kanannya ini ada jawabannya, yaitu ada pernyataan iya dan pernyataan tidak. Nah, nanti ibu-ibu diminta satu persatu maju ke depan untuk melihat potensi yang ada di sini. Dari potensi ini nanti ibu tentukan kalau potensi ini sudah ibu lakukan, maka ibu checklist di kolom iya. Sedangkan apabila potensi ini belum ibu lakukan, maka ibu checklist di kolom tidak. Oke, nah sekarang silakan untuk ibu-ibu untuk bergiliran maju ke depan untuk mengisi tabel ini. Nah, di sini ibu-ibu semua sudah menceklis tabel identifikasi pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Namun di sini ada salah satunya, yaitu poin nomor 9. Ibu menjawabnya dengan pernyataan tidak, yaitu apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anaknya. Nah, di sini ibu siapa tadi tuh, Ibu Eni ya? Ibu Eni menjawabnya tidak. Dalam artian berarti Ibu Eni belum membiasakan bermain dengan anaknya. Nah, ini ingin saya tanyakan kepada Ibu Eni. Ini kenapa, Bu? Kenapa Ibu bilang Ibu belum bisa membiasakan Ibu belum membiasakan bermain dengan anak?
Ya itu Bu, memang itu yang menjadi masalah bagi kami. Karena kami berdua sama-sama sibuk. Nah, sehingganya tidak ada waktu untuk anak, maksudnya tidak ada untuk menemani anak bermain gitu. Nah, suami saya itu kan sibuk bekerja. Nah, saya sendiri juga sibuk mengurus rumah tangga. Saya memasak, saya mencuci, saya menyapu, sehingga memang eh, tidak ada waktu luang untuk menemani anak itu untuk bermain gitu. Hari-hari saya sibuk dengan mengurus rumah, sedangkan hari-hari suami sibuk dengan mencari nafkah dengan bekerja di luar gitu. Sehingganya ya tidak ada waktu kami untuk menemani anak bermain. Nah, baik Ibu, tidak apa-apa jika memang Ibu belum bisa melaksanakan salah satu potensi ini. Tapi sedikit ulasan bahwa sebenarnya meskipun ibu sibuk dengan pekerjaan rumah, itu bisa saja ibu mengajak anak untuk bermain dengan ibu. Misalnya ketika ibu memasak, maka ibu bisa mengajak anak untuk main di dapur. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu dengan ibu memberikan alat-alat dapur kepada anak, tetapi dengan catatan alat-alat atau bahan yang diberikan ke anak itu adalah alat-alat yang aman. Contohnya misalkan seperti wadah-wadah yang terbuat dari plastik atau sendok atau tempat atau gelas atau apa saja yang terbuat dari plastik yang masih aman digunakan oleh anak. Nah, itu bisa ibu berikan ke anak, nanti anak bisa memainkannya dengan cara atau memukul-mukul gelas atau memukul-mukul wadah atau tempat-tempat yang lainnya. Nah, dengan seperti itu sudah sama dengan ibu menemani anak bermain. Nah, jadi seiring dengan ibu memasak juga bisa menemani anak untuk bermain. Itulah tadi video dari saya tentang mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.